Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita berdoa dulu. Semoga ngaji kita ini sedikit-sedikit, setengah jam satu hari, tapi mudah-mudahan memberi kita penerangan di hati kita, cahaya dalam hidup kita. Dan yang paling penting, semoga Allah ridho, semoga ini semua Allah antarkan kita pada pelukan cintanya. Itu niat kita dari awal sampai selamanya itu, Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan, saya ke India, saya ke Singapura, saya belajar macam-macam, Anda ngajak, saya ngajar, Anda belajar ini, semoga semua pada akhirnya mengantarkan kita pada pelukan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah kulli niyyatin sholihah liridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ini kebetulan baju saya sama kopiah saya sama ketika saya ketemu dengan Syekh Fadil Al-Jailani, Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani. Jadi beliau ini keturunan ke-25 dari penulis tafsir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan profesor. Jadi emang ngajar, pernah ngajar di Amerika, pernah ngajar di Turki, dan tinggalnya di Istanbul, Bapak Ibu, di Turki. Eh, Beliau peneliti karya-karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi banyak manuskrip-manuskrip yang sudah telah hilang, beliau temukan lagi. Dan ada yang ditemukan di Vatikan, di perpustakaannya Vatikan yang nggak boleh orang baca. Tapi karena beliau cucunya penulis, diizinkan apa membaca dan mengkopi manuskrip-manuskrip itu. Jadi memang istimewa beliau ini. Ya ulama, ilmuwan, peneliti, dan juga mursyid Torekot Qadiriyah. Saya ada videonya ketika beliau mentalkin saya itu. Karena saya satu hari setelah ditinggal oleh Habib Idrus, itu saya mimpi ketemu kakek saya, Yai Daun Basuni yang pendiri pendiri pesantren tahfidz Quran. Saya SMA tinggal sama beliau, tahfidz Quran itu. Saya mimpi beliau pakai baju yang sangat rapi dan eh, di samping beliau ada seorang syekh berwajah Arab, putih, ganteng gitu, pakai baju putih-putih, pakai sorban. Lalu beliau tanya sama saya, Faiz, kamu tahu beliau ini siapa? Tidak tahu ya, dalam bahasa Jawa ya, mau ngertos ya. Dia bilang, ini itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kamu salaman sama beliau. Jadi saya salaman sama beliau, tiba-tiba saya terbangun. Duduk samping sini. Saya duduk samping beliau apa di bawah gitu. Duduk sini. Jadi diapit gitu kakek saya sama eh, Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Kemudian saya terbangun. Terbangun itu saya kontak alumni Pak, apa, Pak Nafis gitu ya. Pak Nafis ini menjadi ketua untuk perwakilan Syekh Abdul Qadir Jailani di wilayah Asia Tenggara. Jadi beliau sebagai IO-nya kalau Syekh Fadil lagi keliling ke Asia Tenggara. Nah, waktu itu saya telepon Pak Nafis, saya tadi malam mimpi kayak begini. Pak Nafis kan perwakilan Syekh Fadil Al-Jailani di Indonesia. Beliau bilang, oh kebetulan Mas, beliau lagi di Indonesia, lagi rutsu 40 hari. Indonesia, Malaysia, Brunei. Nah ini sekarang udah hari ke-40, hari ke terakhir-terakhir lah udah selesai, udah mau balik ke Turki. Beliau tinggal di villa saya di Bogor sekarang. Sama mau saya antar ke sana, sama-sama ke sini gitu. Ya udah saya langsung aja Bapak Ibu. Sehari setelah itu apa saya dengan Pak Reva langsung ke Bogor. Saya ceritakan itu dengan penerjemahnya ada yang bahasa Arab. Saya nggak bisa bahasa Arab Bapak Ibu. Jadi beliau rendu-rendu, oh berarti kakekmu menyerahkan ke saya kamu gitu. Ya sudah sini kamu saya talkin. Udah itu. Ya dikasih zikir cuma tiga, Bu. Zikirnya sederhana aja. Apa? Istighfar 100 kali,
Sholawat satu sekali dan la ilaha illallah satu sekali. La ilaha illallah satu sekali. Dan selawatnya spesifik seperti ini. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi yang Anda baca di zikir Rumi itu dari beliau selawatnya. Jadi saya nggak ngawur. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Sejarahnya saya ketemu beliau, Bapak Ibu. Beberapa bulan kemudian saya datang lagi ke beliau. Ketika beliau datang lagi ke Indonesia dan saya minta, Syekh, boleh nggak saya ini kholwat 40 hari di Turki atau dimanapun yang saya perintahkan. Kata beliau, boleh. Tapi kamu baca dulu tuh tafsirnya kakek saya. Nah ini tafsirnya, Bapak Ibu. Yang kebetulan baru diterjemahkan sama timnya Pak Nafis ini. Dan jadilah saya baca ini bersama Anda. Terjemahannya mungkin banyak mungkin saya agak bingung ya karena menerjemahnya ini agak agak susah saya dalamnya. Cuman ya sudah adanya ini kita baca. Uang saya cuma disuruh baca ya sudah kita baca sampai khatam mudah-mudahan. Nah, cuman sebagai selingan kadang saya punya tafsir yang lain kita baca paling tidak pendahuluan Al-Fatihahnya supaya kita tahu berbagai macam hasanah tafsir. Baik, kita sampai surat Al-A'raf terakhir kita baca beliau itu surat Al-An'am, sekarang kita masuk surat Al-A'raf Bapak Ibu. Pembuka surat. Bagi perenung yang teliti serta penerima petunjuk yang mengerti, tidaklah samar bahwa diturunkannya kitab-kitab dan diutusnya rasul-rasul tak lain adalah untuk menjelaskan jalan tauhid serta memberikan petunjuk bagi para pelaku kesesatan dan taklid yang terjerumus dalam sesatnya kelalaian dan kealpaan menuju padang wahda zatiyah, satuan zat. Hal itu memang tidaklah mudah bagi mereka kecuali dengan meninggalkan kebiasaan mereka serta memutus berbagai kaitan mereka yang sebelumnya mereka jalani lantaran mengikuti tuntutan basoriyah atau sifat kemanusiaan. Disertai dengan pemberian bimbingan dan petunjuk kepada mereka secara bertahap dan perlahan dengan meletakkan berbagai taklif yang berat dan berselubung pada peringatan keras dan ancaman tegas yang menghilangkan berbagai penghalang untuk sampai padanya. Sehingga jiwa mereka serta sir dan sariroh mereka menjadi siap sedia untuk menerima penyingkapan rahasia. Berlakulah wahdah zatiyah yang selalu tersebar dan bertajalli menurut sifat-sifat dan nama-nama zatnya yang zati, tak terpisahkan dari zatnya pada berbagai keharuman seluruh fenomena. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada kekasihnya yang dia munculkan sebagai penghimpun seluruh martabat, sifat-sifat dan nama-namanya. Sebuah kitab yang menghimpun seluruh martabat wujud, baik yang gaib maupun yang nyata, yang awal maupun yang akhir, yang basah maupun yang kering. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan juga di dalamnya berbagai ancaman, peringatan serta penggugahan rasa takut yang fasih agar orang-orang lalai yang menuruti hawa nafsu itu tercegah. Dan Allah Subhanahu wa taala datangkan pula berbagai janji dan kabar gembira agar orang-orang yang cinta dan setia makin bersemangat menujunya. Itu semua supaya mereka menikmati fitrah asli kejadian mereka yang merupakan dasar penciptaan mereka dengan menjalankan berbagai perintahnya dan menjauhi berbagai larangannya. Ringkasnya, supaya mereka beradab dengan adab-adabnya sehingga berakhlak dengan akhlaknya. Nah, kita baca Bapak Ibu tafsir Surat Al-A'raf karya Syekh Abdul Qadir Jailani yang ditahqiq oleh cucu ke-25 beliau yaitu Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani. Jadi saya sebagai pembaca coba bersama Anda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajum minhu litungdira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha
ba'suna bayatan au hum qailun. Fama kana da'wahum irja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin fala nakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin wal waznu biyauma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha qalilan ma tashkurun. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minasyajidin. Qala ma mana'aka alla nasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Qala khruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la amla jahannam minkum ajma'in la'amla anna jahannama minkum ajma'in wa ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminas nasihin fadallahuma bighurur falamma da qasyajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa la sifani la alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa ala dzalika minasyahidin. Ini cerita tentang turunnya Nabi Adam ke dunia gara-gara ngikuti godaan iblis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun berfirman kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW seraya menyeru serta memberi anugerah dan keberkahan. Bismillah, dengan nama Allah yang zatnya suci dari segala kekurangan dan penyempurnaan, Ar-Rahman yang maha pengasih kepada hamba-hambanya dengan menyempurnakan mereka agar sampai pada derajat kedekatan kesempurnaan. Ar-Rahim yang maha penyayang kepada mereka dengan menurunkan Al-Quran yang menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Alif Lam Mim Shad. Ini yang kemarin dibahas di kitab tafsir dia. Hanya Allah yang tahu maksudnya ya. Wahai manusia sempurna yang pantas menyempurnakan para makhluk, yang dimuliakan dengan kekuatan untuk memberi petunjuk bagi orang-orang sesat menuju tauhid zat, tauhid sifat, dan tauhid perbuatan, serta yang dirinya murni dan jernih dari berbagai kekotoran para pelaku penyelewengan dan kesesatan.
Jejak-jejak dan tanda-tanda halus yang jelas dan layak untuk dijadikan sumber petunjuk dan penyingkapan oleh para pemilik zauk atau kerinduan pada Allah dan kesempurnaan yang terjaga dari berbagai duri keraguan dan kegelapan waham, yang bersih dari berbagai campuran pemikiran dan dugaan mimpi yang cocok untuk dijadikan sarana basiroh dan syahadah untuk sampai pada ketauhidan Sang Maha Tahu, Maha Mengetahui, Maha Suci dan Maha Damai. Kitabun, ini adalah kitab yang mencakup semua faedah kitab-kitab sebelumnya dengan berbagai hukum dan isyaratnya, serta membicarakan semua kejadian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Unzila ilaika, yang diturunkan kepadamu, wahai pembimbing orang-orang tersesat, sebagai penguatan bagimu dan penyebaran apa yang diperintahkan padamu. Fala yakum fi sodorika harajun, maka janganlah engkau bersempit dada, sesak dan lelah minhu karenanya, yakni karena menyebarkan dan menyampaikan kitab ini lantaran rasa takut terhadap musuh. Tetapi kitab ini diturunkan kepadamu litungzira bihi, supaya engkau memberi petunjuk dengannya, dengan kitab ini, dengan berbagai peringatan dan ancamannya kepada orang-orang yang tersesat dari jalan al-haq dan berpaling darinya karena ketidaktahuan dan kesombongan. Wa dzikra lil mu'minin, dan engkau mengingatkan dengan berbagai janji serta kabar gembira yang tertera di dalamnya kepada orang-orang yang beriman, yang diberi petunjuk untuk mengingat negeri dan tempat tinggal hakiki. Karena Al-Quran adalah menjadi pelajaran bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang yakin dengan keesaan al-haq dan menghadap kepadanya dengan tekad yang benar. Ittabi'u, ikutilah wahai orang-orang mukmin yang menghadap menuju tauhid, ma unzila ilaikum mir rabbikum, apa yang diturunkan padamu dari Tuhanmu melalui lisan nabimu, wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti setelah ia diutus ketika dakwahnya diserukan, min dunih, selainnya, yakni selain Allah Subhanahu wa taala, aulia, jangan menjadikan selain Allah pemimpin-pemimpin lain yang kamu taati dan kamu jadikan rujukan dalam berbagai masalahmu, baik dari golongan jin maupun manusia. Karena dia adalah nabi penutup. Ikuti nabimu, karena dia adalah nabi penutup. Hendaklah kamu mengikutinya, meski dirimu qalilan ma tadzakkarun, meski dirimu amat sedikit, yakni cuma sekelompok kecil yang mengambil pelajaran dari peringatan dan nasihatnya, lantaran kecenderungan kepada hawa nafsu, prestis, harta, kedudukan yang menjadi ukuran keunggulan atas kerabat dan handai tolan. Wa kam min qaryatin, dan hendaklah kamu tidak tertipu dengan itu, namun ingatlah betapa banyak penduduk negeri, para pemilik kekuatan dan kemewahan, ahlaknaha, yang telah kami binasakan dengan menimpakan kekuatan kami padanya, sehingga mereka menemui kebinasaan yang disebabkan oleh kekufuran dan kezaliman mereka. Faja'aha ba'suna, siksa kami datang menimpa penduduknya dengan kekuatan kami, bayatan pada malam hari ketika mereka tengah lelap dengan kesombongan dan kelalaian, auhum qailun, atau pada waktu mereka beristirahat pada siang hari, tengah menikmati waktu siang hari. Famaka da'wahum, maka tidak adalah keluhan mereka, seruan dan ketundungan mereka, irja'ahum ba'suna, ketika siksa kami datang pada mereka, ketika siksa kami muncul mengancam keselamatan mereka, illa angkolu, kecuali mengatakan dengan tunduk dan mengaku, inna kunna dolimin, sesungguhnya memang kami ini adalah orang-orang dolim. Dan setelah mereka mengakui kedoliman mereka dengan berserah itu, kami tidak lagi peduli dengan pengakuan dan pernyataan mereka, karena sudah turun azab. Fala nas'alannalladzina ursila ilaihim, sungguh kami akan benar-benar tanyai pada kejadian kedua akhirat nanti, pada kejadian kedua atau di akhirat, kehidupan kedua ya, yaitu kehidupan akhirat. Setelah terlebih dahulu kami akan ungkap dan umbar keadaan mereka pada kejadian pertama, yaitu di dunia. Alladzina ursila ilaihim, umat-umat yang rasul-rasul telah diutus pada mereka, tentang apa yang mereka lakukan terhadap rasul-rasul ketika rasul itu menyeru mereka untuk taat dan tunduk pada Allah. Wala nas'alannal mursalin, dan setelah itu terungkap, sungguh kami akan benar-benar tanyai para rasul-rasul itu yang menyampaikan berbagai perintah dan larangan kami pada mereka.
tentang sikap penerimaan, pendustaan, pembenaran dari umat, dan setelah itu terungkaplah apa yang mesti diungkap. Walanakussonna alaihim, lalu sungguh akan kami kabarkan pada mereka semua kondisi dan perbuatan mereka lakukan secara terperinci bi ilmin, berdasarkan ilmu kami yang tak sedikit pun perbuatan mereka luput dari ilmu kami. Wa ma kunna ghaibin, dan bagaimana mungkin perbuatan mereka tak terliputi ilmu kami, karena kami sekali-sekali tidaklah ghaib, jauh dari mereka. Bahkan kami hadir bersama mereka seraya menyaksikan semua keadaan mereka. Wal waznu yauma idzinil haqq, timbangan diletakkan untuk menilai perbuatan para hamba pada hari itu, yakni pada hari ketika semua rahasia dan hijab terangkat. Ini adalah timbangan yang benar, adalah kebenaran yang pasti dan terbukti, sehingga tidak ada kesempatan bagi golongan orang-orang ingkar untuk menyangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman thaqulat mawazinuhu, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya dengan banyak ketaatan kelimpahan kebaikan, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang bahagia yang diberi kebaikan dan orang-orang beruntung yang berhasil mendapatkan pahala besar dan kemuliaan tertinggi. Waman khafat mawazinuhu, dan barang siapa ringan timbang kebaikannya karena sedikit ketaatan banyak maksiatnya, faulaikal ladzina khasiru anfusahum, mereka itulah orang-orang yang sengsara lagi tertolak, orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri dan tidak beruntung sama sekali saat berada di tempat ujian. Bima kanu biayatina yadlimun, disebabkan mereka, yakni ketiga, karena mereka terhadap ayat-ayat kami yang menunjukkan keesaan kami selalu mengingkari secara zalim dan memusuhi. Walaqad makkannakum, dan lantaran begitu dermawan dan lembutnya kami padamu, wahai anak-anak Adam, manusia, sungguh kami benar-benar telah menempatkan kamu menetap fil ardi wa ja'alna lakum fiyya ma'ayish. Kami tempatkan kamu di muka bumi dan kami telah adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan berupa perangkat hidup agar kamu dapat tinggal dan berkecukupan, merasa senang dan bersyukur atas nikmat-nikmat kami serta menggunakan segala sesuatu yang kami ciptakan menurut fungsinya. Anugerah itu amat berlimpah dan kelembutan itu begitu terasa. Namun qalilan ma tashkurun, namun sangat sedikit darimu yang benar-benar bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Bahkan kamu malah mengingkarinya dan menggunakan berbagai alasan dan menggunakannya sebagian besar untuk memuaskan hawa nafsu rusakmu. Ya. Walaqad khalaqnakum, dan di antara kebaikan kami yang menyeluruh ialah bahwa sungguh kami benar-benar telah menciptakan kamu, yakni kami tetapkan ketentuan untukmu untuk kami tampakkan huwiyahmu dari penjara ketiadaan. Tsumma sawwarnakum, lalu kami bentuk tubuhmu dan kami hiasi kamu dengan bentuk-bentuk dari kami, setelah kami ciptakan kamu dengan akhlak kami. Tsumma qulna lil malaikati isjudu, kemudian kami katakan kepada para malaikat yang tenggelam menelaah keindahan kami, bersujudlah, merendah dan merunduklah li Adam, kepada Adam yang berbentuk yang dibentuk berdasarkan citra kami, sebagai pengagungan kepada kami dan penghormatan padanya, karena dia adalah cermin yang memantulkan jalinan semua sifat dan nama kami, serta membimbingmu kepada keesaan zat kami. Dan setelah mereka menyaksikan jejak semua sifat dan nama kami padanya, fasjudu, maka mereka pun bersujud, para malaikat ini semua merunduk, illa iblis, kecuali iblis yang merupakan pemimpin para pengintai jiwa-jiwa yang kotor. Lam yakum minasyajidin, ia tidak termasuk dalam mereka yang bersujud, padahal ia termasuk dalam golongan malaikat ketika diperintah atau diserukan untuk bersujud pada Adam itu. Kemudian ketika iblis itu enggan bersujud, qala ma mana'aka alla nasjuda id amartuk.
Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk memperlihatkan keburukan tabiat iblis yang telah ada dalam ilmunya dan tersimpan dalam pengetahuan gaibnya. Mana'aka, apakah yang menghalangimu wahai iblis Allah nastasjuda sehingga kamu tidak mau bersujud sebagai kepada khalifahku id amartuk pada waktu aku menyuruhmu bersama teman-temanmu para malaikat qala ana khairum minhu. Iblis menjawab dengan hawa nafsu yang batil dan rusak. Aku lebih baik daripadanya dan lebih utama. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Hmm. Engkau ciptakan aku dari api yang terang, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah yang gelap lagi keruh. Tentu tidak patut yang lebih mulia merunduk pada yang lebih rendah. Ketika iblis menolak perintah wajib baginya dan tidak memahami rahasia Allah berupa tauhid zat, karena perintah sujud kepada madhar yang menghimpun dan bayangan yang sempurna bagi perintah untuk tawajuh kepada sang zat tunggal dan sembahan yang sebenarnya yang bertajalli pada mazhar dan bayangan itu, maka Allah mengusirnya dari pelantaran kemuliaan hadiratnya dengan mengatakan kola. Allah berfirman untuk menjauhkannya, fahbit minha, turunlah engkamu wahai yang terusir lagi terlaknat dari surga, dari pelataran keagungan tauhidnya yang menuntut ketundukan, kerendahan hati dan penolakan untuk berpaling kepada selainnya secara mutlak. Faba yakunu laka an tatagabbaro fiha, karena tidak sepatutnya kamu menyombongkan diri di dalam surga dengan pengakuan lebih baik dari Adam yang muncul dari keegoisan batilmu. Fakhruj, maka keluarlah dari sana dengan terusir dan terhina. Innaka minas sohirin, sesungguhnya kamu dimanapun berada termasuk orang-orang kerdil, termasuk makhluk kerdil, lagi nista dan tertolak. Bahkan kamulah penyebab kekerdilan semua yang terhina. Ketika iblis putus asa untuk diterima kembali di pelataran kehadirannya yang agung karena keengganannya untuk bersujud pada Adam, pola iblis menjawab demi membalas dendam kepada Adam dan memohon kepada Tuhannya, Angzirni ila yaumi yub'atsun. Beri tangguhlah aku ya Allah, berilah aku kesempatan untuk dapat berada di antara mereka supaya ku sesatkan dan kutipu mereka sampai waktu yang mereka dibangkitkan. Jadi ini minta dibikin abadi sampai hari kiamat. Iblis ini. Bukan abadi ya. Ingin dihidupkan sampai hari kiamat. Qala innaka minal mungdhorin. Allah pun berfirman untuk memperlihatkan rahasia yang telah kami jelaskan sebelumnya dalam surat Al-Baqarah. Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan. Untuk dapat berada di antara mereka akan dapat dibedakan antara mereka siapa yang berada dalam kesempurnaan dan siapa yang berada dalam kebatilan, serta siapa yang diberi petunjuk dan siapa yang tersesat. Qala fa bima aghwaytani, maka iblis menjawab, karena engkau telah menghukumku tersesat, menjauhkanku dan mengusirku demi mereka, la aqudanna lahum, aku akan benar-benar menghalangi dan menempel mereka untuk menipu dan menyesatkan mereka sirotokal mustaqim, dari jalanmu yang lurus, yakni dari agamamu dan jalanmu yang mengantarkan mereka pada ketauhidanmu. Aku akan tipu mereka dan aku akan bisikkan pada mereka berbagai perbuatan fasik dan dolim, sebagian dengan perbuatan riya dan sum'ah, dan sebagian lain dengan angan-angan tentang kenikmatan semu. Ringkasnya, aku akan menggoda mereka dan mengeluarkan mereka dengan segala cara dari jalan besar ketauhidanmu. Summa, kemudian setelah saya gemakan godaanku dalam jiwa mereka, la'atiyannahum, maka akan aku datangi mereka dari seluruh arah, mimbaini aidihim, dari muka dan dengan godaan berbagai maksiat yang dilakukan oleh bagian depan anggota badan mereka. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka dengan maksiat yang dilakukan melalui belakang. Wa an aimanihim wa an syama'ilihim, serta juga dari kanan dan kiri mereka. Dan aku akan menguasai serta mengelilingi mereka dengan tipuan dan godaan, sehingga wala tazidu, engkau tidak akan mendapati mereka yang memuliakan orang hina dan menghinakan orang mulia, aksarohum musyakirin, maka engkau akan melihat kebanyakan manusia nanti tidak bersyukur. Mereka setelah mereka kembali padamu dengan bersyukur dan menggunakan berbagai nikmatmu pada sesuatu yang kau perintahkan. Kemudian setelah Al-Haq mengusirnya, menjauhkannya dan menangguhkannya sebagai
sebagai ujian bagi hamba-hambanya. Qala ruj minha, Allah berfirman, keluarlah kamu wahai yang tertolak dan terusir dari surga, yakni dari tempat golongan bertauhid, mad'umam madhuro, sebagai orang yang terhina, sebagai yang terhina dan yang menanggung kehinaan, lagi terusir dan berkonsentrasi dan berkonsekuensi laknat. Lakukanlah sekehendakmu demi Allah. Laman tabi'aka minhum. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, setelah aku ciptakan mereka dengan cintaku, aku muliakan mereka dengan kemuliaanku di atas semua makhluk, aku tiupkan ruhku pada mereka, aku bertajali pada mereka dengan seluruh nama dan sifat-sifatku, aku utus kepada mereka para nabi dan rasulku, maka aku turunkan kepada mereka kitab-kitabku untuk menjelaskan jalan ketauhidanku. Sungguh aku akan mengusir mereka begitu saja dari kemuliaan hadiratku dan aku keluarkan mereka dari surga. Kegembiraanku dan ketahuilah wahai Bani Adam, la amla anna jahannama, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam minkum, dengan keterpurukan kehinaan kamu, ajmain, kamu semua yang kamu mengikuti musuhku iblis dan musuhmu, hendaklah kamu menghindari bujuk rayunya. Dan setelah Allah mengusir iblis ketika ia menolak menolak untuk bersujud, Allah berfirman pada Adam sebagai ujian, cobaan, dan pesan untuk menjaga martabatnya. Wa ya Adamuskun anta, wahai Adam yang telah dimuliakan dan dihormati dengan sujud, bertempat tinggallah kamu dan mengikuti akalmu yang telah dianugerahkan kepadamu dari akal universal. Wa zaujaka, dan istrimu dengan mengikuti jiwa yang telah dianugerahkan kepadanya dari jiwa universal. Al-Jannah, tinggal di surga yang merupakan persemayaman golongan bertauhid, rumah bagi orang-orang yang setia dan bertajarid, dan orang-orang sampai pada tauhid zat yang beruntung dengan mendapat kemuliaan penerimaan. Fakula, serta makanlah olehmu berdua dari surga dan rasakanlah kelezatan rohaninya berupa makrifat, hakikat, syahadah, dan kasafnya, min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Nikmatilah semua saja yang ada di sini yang kamu sukai, cuman janganlah kamu berdua mendekati pohon itu yang merupakan makanan bagi jiwa dan hawa nafsumu. Fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu dekati, kamu berdua menjadi dan mendekati dan memakannya, termasuk orang-orang yang zalim kalau kamu lakukan itu. Yang keluar dari tubuhnya perintah hukum kami serta pantas untuk kami usir dan murkai. Fawaswasalahuma syaiton. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, bikin mereka was-was, yang membuatnya keduanya ragu tentang pohon itu. Meski bisikan itu juga merupakan hikmah ilahi yang sempurna setelah Al-Haq berpesan pada keduanya dan melarang keduanya berdekat-dekatan dengan iblis. Tujuan iblis tidaklah adalah melepas baju yang memikirkan yang memelihara ketakwaan keduanya. Liyu li li liyubdiya lahuma ma suwariya anhuma am sawa an sawatihima, untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari keduanya, yaitu aurat keduanya yang merupakan sisi kemanusiaan hawa nafsu batil mereka. Wakola, dan setelah membisikkan tipu dayanya kepada mereka, setan berkata seakan-akan penuh kasih dan hendak menasihati serta hanya menunjukkan perbuatan menginginkan menginginkan kebaikan untuk mereka. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Tuhan kamu berdua tidak melarang kamu berdua dari mendekati pohon ini yang diberkahi, dan menyucikan keburukan sama sama dan menyucikan keburukan kamu sebagai manusia, illa, melainkan karena dia tidak suka, antaku nama malaka ini, supaya kamu berdua menjadi malaikat akibat mengonsumsinya, autakuna minal kholidin, atau menjadi orang-orang yang kekal di surga. Dan setelah berpura-pura menasihati dan mengasihi keduanya, keduanya mendengar. Waqasamahuma. Dia setan bersumpah kepada keduanya untuk menegaskan dan mempropagandakan pernyataan kepada kepada keduanya dengan berkata, ini lagu laminal solihin. Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat pada kamu, yang mengasihi dan hanya menginginkan kebaikan untukmu.
ini laguma minas solihin. Sesungguhnya aku ini orang baik gitu ya. Fadallahuma maka setan membujuk keduanya yakni menjatuhkan keduanya dari kedudukan tinggi dan mulia ke dalam jurang kehinaan bi ghairi bi ghurur dengan tipu daya untuk membalas dendam. Falamma dzaqas sajarata tatkala keduanya mendengar perkataannya dan menerima bujuk bujuk rayunya keduanya telah merasai buah pohon itu karena begitu menginginkan sesuatu kejadian dan keabadian yang diembuskan dan telah mencicipinya. Batas lahuma syau'atuhuma tampaklah bagi keduanya aurat-aurat keduanya dan tersingkap dari baju dan aurat mereka tampak wa to wa tofiqo yakhsifani atahuma mendekati badan dengan daun-daun umuman surga. Ada yang mengatakan bahwa daun-daun itu dari pohon daun da- bahwa daun-daun itu dari pohon tin dan ada pula yang mengatakan daun anggur. Wa nadahuma rabbuhuma. Kemudian setelah aurat mereka terbuka, Tuhan mereka berdua menyeru mereka berdua seraya mencela perbuatan mereka. Alam anhakuma. Bukankah telah aku larang engkau berdua, wahai Adam dan Hawa, engkau berdua telah melampaui batas. Antil kuma sajaroti wa akul lakuma innas syaiton lakuma aduwwum mubin. Bukankah aku telah katakan pada engkau berdua sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi leader, nyata bagimu berdua. Setan adalah musuh yang nyata bagimu berdua, yakni yang nyata permusuhannya. Namun mengapa kamu mendengar perkataannya dan mengikuti perintahnya? Qala Rabbana dolamna anfusana. Keduanya berkata dengan tunduk terhina dan mengakui kesalahannya. Ya Tuhan kami yang wahai Tuhan kami, wahai yang memelihara kami pada kemuliaan dengan anugerah kebaikanmu. Dolamna anfusana. Kami telah menganiaya diri kami sendiri dengan mengikuti musuh kami. Wa illam taghfir lana dan jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak menghapus kesalahan kami, wa tarhamna dan tidak pula merahmati kami dengan anugerahmu, lanakunanna minal khosirin. Niscaya kami termasuk orang-orang yang syirik, orang-orang yang merugi dengan kerugian besar. Kemudian setelah mereka tergoda untuk mengikuti bujuk rayu musuh mereka, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka dikeluarkan dari tempat yang diliputi kebahagiaan ke tempat yang penuh dengan ujian dan tipu daya, yaitu dunia. Qala bitu Allah pun berfirman, turunlah kamu wahai yang melampaui batas kami, baik pada kelompok maupun pada cabang, baik yang mengikuti maupun yang diikuti, dari tempat kemuliaan serta tingkatan kemutlakan dan tajrid yang kosong dari berbagai penyandaran dan pengikatan ke tempat kehidupan dan kematian serta tempat perbuatan melampaui batas dan pembangkangan. Karena ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kamu di dunia merupakan tempat ujian dan cobaan menjadi musuh bagi sebagian yang lain dan selamanya permusuhan di antara kamu tidak akan pernah berhenti. Walakum fil ardi dan bagimu wahai kamu yang berseru di muka bumi tempat berkembangnya kehidupan mustaqarru wa mata'un ilahin tempat kediaman yang menetap dan kesenangan kelezatan yang dinikmati sampai waktu yang telah ditentukan sampai ajalmu habis. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Sampai ayat 24 Tafsir Al-Zailani juz 2 halaman 106. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.